konnichiwa. Hari ini kita akan membahas soal JLPTN 3 di bagian GOI. Kalau gitu, kita akan mulai di nomor 1. Oke, untuk soal yang pertama, di sini ada kuizu no kotae ga wakaranai node nani ka nani ga hoshii. Di sini artinya adalah karena tidak tahu jawaban kuis, saya ingin sesuatu berupa titik-titik. Di sini pilihan jawabannya ada yang ichiban, itu hinto, yaitu artinya petunjuk atau clue. Lalu yang kedua ada mana, itu artinya manner atau tata krama atau etika. Lalu yang sangbang ada adores yang artinya alamat. Lalu untuk yang yongbang itu ceku, artinya pemeriksaan. Untuk jawabannya adalah yang ichiban, yaitu hinto. Apabila digabung menjadi satu kalimat akan menjadi kuizu no kotae ga wakaranai node nani ga hinto ga hoshii. Karena tidak tahu jawaban kuis, saya ingin sesuatu berupa hint atau petunjuk. Seperti itu, teman-teman. Baik, minasan, untuk yang kedua di sini ada hyaku nengo no sekai ga dou natte iru ka nani shite mite kudasai. Itu artinya cobalah titik-titik bagaimana dunia 100 tahun lagi. Di sini pilihan kalimatnya ada yang pertama shochi atau artinya mengetahui. Lalu untuk pilihan yang kedua ada nattoku, itu artinya menerima. Lalu yang ketiga adalah kibo atau harapan, dan yang terakhir ada souzo atau imajinasi. Untuk jawabannya adalah yang yongbang. Jadi nanti kalimat penuhnya akan menjadi hyaku nengo no sekai ga dou natte iru ka souzo shite mite kudasai. Coba imajinasikan atau bayangkan bagaimana dunia 100 tahun lagi. Hai, untuk yang sambang di sini ada kesa gakko ni iku toki haha ga beranda kara te o nani miyokute kureta. Di sini artinya ada pagi ini saat pergi ke sekolah, ibu mengantar saya sambil titik-titik tangan dari balkon. Pilihan jawabannya ada yang pertama adalah shashite atau menunjuk. Lalu yang kedua ada atsukate atau menangani atau memperlakukan. Lalu ada yang ketiga itu futte atau melambaikan. Dan yang terakhir ada oshite atau mendorong. Untuk jawabannya adalah yang ketiga atau sambang, yaitu melambaikan. Di sini konteksnya adalah tangan. Jadi apabila kita gabung menjadi kesa gakko ni iku toki haha ga beranda kara te o futte miyokute kureta. Saat pagi ini, saat pergi ke sekolah, ibu mengantar saya sambil melambaikan tangan dari balkon. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 4 ada ame ga futte kimashita ga watashi no ie wa chikai node kasa ga nakute mo nani desu. Meskipun mulai hujan, rumah saya dekat. Jadi meskipun tidak ada payung, tetap titik-titik. Di sini pilihan jawabannya ada yang pertama adalah heiki atau tidak apa-apa, atau juga bisa diartikan baik-baik saja. Lalu yang kedua ada anzen atau aman. Lalu yang selanjutnya ada seijo atau normal. Lalu ada jubung atau cukup dan memadai. Untuk pilihan jawabannya yang benar adalah yang nomor 1, yaitu heiki. Apabila kita gabung akan menjadi ame ga futte kimashita ga watashi wa no ie wa chikai node kasa ga nakute mo heiki desu. Meskipun mulai hujan, rumah saya dekat. Jadi meskipun tidak ada payung, tetap tidak apa-apa atau baik-baik saja. Hai, untuk soal nomor 5 ada shigoto de tsukareta iru toki wa yuhan o tsukuru no ga nani no de gaishoku suru koto ga oi. Saat lelah karena bekerja, memasak makan malam terasa titik-titik, sehingga sering makan di luar. Di sini pilihan jawabannya ada ichiban, dara shinai atau ceroboh, tidak rapi. Lalu yang kedua ada mendokusai atau merepotkan. Lalu yang ketiga ada kuashi, yaitu paham atau mengetahui secara dalam. Lalu ada nikurashi atau menyebalkan. Nah, untuk jawaban yang benar ada di nomor 2, yaitu mendokusai. Apabila kita gabung menjadi satu kalimat akan menjadi seperti ini. Shigoto de tsukareta iru toki wa yuhan o tsukuru no ga mendokusai node gaishoku suru koto ga oi. Saat lelah karena bekerja, memasak makan malam terasa merepotkan, sehingga sering makan di luar. Seperti itu. Baik minasan, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6 sampai dengan 10 ya. Sama seperti sebelumnya, jadi di sini kita diminta untuk mengisi bagian yang rumpang dengan kata yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam soal supaya kalimatnya terdengar baik.
Baik, langsung saja kita baca soal nomor 6. Tanaka-san no heya wa hon ya fuku ga nani-nani seiri sarete ite kirei desu ne. Nah, kita langsung saja baca opsinya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada hashiri, yang kedua narubeku, ketiga soto, empat kichanto. Nah, dari pertanyaan ini opsi yang sesuai adalah nomor 4, yaitu kichanto. Kenapa sih kichanto? Kita balik lagi ke soalnya dan kita artikan ya minasan. Jadi artinya itu kamar Tanaka, buku dan pakaiannya itu tertata dengan bla bla bla. Jadi terlihat rapi ya. Jadi kenapa sih kamar Tanaka itu terlihat rapi? Ya karena dia menata buku dan pakaiannya dengan. Nah, jawabannya ini yang sesuai adalah kichanto. Kenapa kichanto? Karena jawabannya adalah karena kichanto artinya adalah dengan rapi atau dengan benar. Sedangkan hashiri itu artinya jelas, narubeku itu sebisa mungkin, dan soto itu pelan-pelan. Jadi dari ketiga opsi yang tadi itu kurang tepat ya minasan. Yang paling tepat adalah yang kichanto, yaitu dengan rapi atau benar. Jadi Tanaka-san ini menata buku dan pakaiannya dengan benar, dengan rapi, sehingga kamarnya itu bisa terlihat rapi seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Samusa de te no yubi no nani-nani ga nakunatte shimatta. Nah, kita langsung ke opsinya. Yang pertama ada kangsetsu, kedua kangkaku, ketiga kanggeki, dan keempat kangshin. Dan opsi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2, yaitu kangkaku. Kita artikan soalnya, karena dingin bla 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 pada jari tangan itu hilang. Nah, jadi kita pikirkan ketika dingin itu apa yang hilang dari jari tangan kita, yaitu rasa. Jadi jari tangan kita itu mati rasa seperti itu minasan. Dan kenapa jawabannya adalah kangkaku? Karena kangkaku itu artinya rasa atau sensasi. Jadi karena saking dinginnya rasa atau sensasi dari jari tangan kita itu hilang, seperti mati rasa begitu. Sedangkan apa sih arti kangsetsu? Kangsetsu itu sendi. Jadi kurang tepat ya, sendi tangan itu hilang, kurang cocok. Lalu kanggeki itu terharu, jelas tidak sesuai. Dan kangshin itu kekaguman atau rasa kagum, itu juga jelas tidak sesuai yang dimaksud. Seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 8. Mushiba wo fusegu tame ni wa shokugo ni ha o migaku koto ga motomo nani-nani da to omou. Lalu opsinya adalah jidoteki, kokateki, jingoteki, dan shokyokuteki. Dan jawaban yang paling sesuai adalah 2, kokateki. Jadi kita artikan kembali soalnya. Untuk mencegah gigi berlubang, menurut saya menyikat gigi setelah makan adalah yang paling bla bla bla. Nah, kokateki sendiri artinya adalah efektif. Jadi memang paling sesuai minasan. Jadi untuk mencegah gigi berlubang, kita setelah makan menyikat gigi, dan itu adalah cara yang paling efektif begitu. Jadi yang paling sesuai dengan kalimatnya adalah kokateki. Sedangkan jidoteki itu artinya otomatis, jelas tidak sesuai minasan. Lalu jingoteki itu buatan, jelas tidak sesuai juga. Dan shokyokuteki artinya pasif, jelas tidak sesuai. Jadi cara mencegah gigi berlubang yang dicari tentu tindakan yang efektif, bukan otomatis atau buatan gitu. Lalu kita lanjut ke nomor 9. Yube wa hotondo nete inai node kyou wa nemukute nando mo nani-nani ga dete shimau. Kita baca opsinya. Yang pertama shakuri, kedua kushami, 3 seki, dan 4 akubi.
Dan opsi jawaban yang paling sesuai adalah yang nomor 4, akubi. Kenapa akubi? Kita artikan soalnya bersama-sama. Karena semalam hampir tidak tidur, hari ini mengantuk dan berkali-kali keluar bla bla bla. Nah, kenapa jawabannya adalah akubi? Karena akubi itu artinya menguap. Jadi karena semalam tidak tidur jadinya mengantuk, dan ketika mengantuk otomatis kita akan sering menguap begitu. Jadi nandomo akubi ga dekiru itu berkali-kali menguap, deru berkali-kali menguap seperti itu. Sedangkan syakuri itu artinya cegukan, jelas tidak sesuai. Kushami itu bersin, tidak sesuai juga ya minasang. Dan seki itu batuk, jelas yang paling sesuai adalah akubi atau menguap seperti itu. Lalu soal nomor 10, watashi no kuni o shakai mondai toyu nani nani de report o kaku koto ni natta. Lalu kita ke opsinya. Yang pertama ada desain, yang kedua tema, yang ketiga sign, yang keempat ruru. Ini minasa sudah bisa mengartikan opsinya masing-masing ya. Desain itu desain, tema itu tema, sign itu tanda tangan, dan ruru itu aturan. Nah, kita kembali ke soalnya. Aku diminta menulis laporan dengan bla 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 masalah sosial di negaraku. Nah, sudah ketebak jawabannya. Jadi diminta menulis laporan dengan tema masalah sosial di negaraku. Jadi opsi yang paling benar adalah tema, menulis laporan dengan tema tertentu seperti itu. Karena watashi no kuni no shakai mondai itu kan diberikan kurung tutup dan kurung buka, itu yang berarti tema atau topik laporannya seperti itu minasang. Hai minasang, kita lanjut ke soal nomor 11 hingga 15. Nah, di tipe soal kali ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita memilih opsi jawaban yang akan dimasukkan ke dalam kalimat rumpang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Di sini soalnya yaitu Hayashi-san to Mori-san wa nani-nani kao wa shiteiru ga hanashita koto wa nai sou da. Nah, di sini kalimatnya bercerita tentang dua orang, yaitu Hayashi-san dan Mori-san. Nah, intinya itu mereka tahu wajah satu sama lain. Nah, tapi mereka itu belum pernah mengobrol. Hanashi koto wa nai sou da. Nah, jadi kita memilih kalimat yang cocok untuk dimasukkan ke kalimat rumpang tersebut. Nah, di sini pilihannya ada yang pertama tamani, kedua tsuideni, lalu yang ketiga otagai ini, dan yang terakhir omoni. Nah, jawaban yang cocok itu adalah nomor 3, yaitu otagai ini. Nah, di sini otagai ini itu artinya saling. Jadi ada dua orang yang saling mengenal. Nah, itu pilihan yang paling tepat. Nah, kenapa yang lain tidak tepat? Yang pertama ini tamani, yang artinya kadang-kadang, itu kalau dimasukkan ke dalam konteks itu kurang tepat ya minasang. Lalu ada tsuideni yang artinya sekalian, dan omoni yang artinya terutama. Itu juga sama-sama tidak cocok untuk dimasukkan ke kalimat rumpang tersebut. Nah, untuk otagai ini jika dimasukkan ke kalimat lengkapnya seperti ini. Hayashi-san to Mori-san wa otagai ni kao wa shiteiru ga hanashita koto wa nai sou da, yang artinya Hayashi-san dan Mori-san saling mengenal wajah, tetapi sepertinya belum pernah berbicara, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 12, yaitu Mai no hito no happyo ga owatta no de tsugi wa watashi ga happyo suru nani nani da. Nah, di sini konteksnya yaitu presentasi. Jadi artinya itu orang sebelumnya itu sudah selesai. Nah, sekarang giliran waktu saya untuk maju. Nah, kita udah dapet nih konteksnya yaitu kayak giliran. Nah, di pilihannya itu ada yang pertama seng, lalu kedua dan yang ketiga dang, dan yang keempat bang. Nah, jawaban yang cocok untuk soal kali ini yaitu nomor 4, yaitu bang.
Nah, bank sendiri itu sebenarnya artinya angka, cuma kalau di dalam konteks ini dia bisa berubah menjadi giliran. Nah, untuk arti yang lain itu salah karena sayang itu artinya garis, itu atau keberuntungan atau nasib, dan dang itu artinya tingkat. Jadi yang paling cocok untuk dimasukkan ke kalimat rumpang ini yaitu giliran, seperti itu. Untuk kalimat lengkapnya yaitu menjadi Mai no hito no happyo ga watta node tsugi wa watashi ga happyo suru bang da, yang artinya karena presentasi orang sebelumnya sudah selesai, berikutnya adalah giliran saya untuk presentasi, seperti itu. Mari kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 yaitu Kono hikoki ni noseru koto ga dekiru nimotsu wa hittori 20 kilo inai ni nani-nani sarete iru, yang artinya kalimat ini itu tentang aturan berat bagasi pesawat yang dibatasi 20 kilo per orang. Nah, kita butuh kalimat yang cocok nih, seperti kayak dibatasi, seperti itu. Untuk pilihannya yaitu ada pertama seigen, lalu ada kinshi, lalu ketiga ada kensha, dan yang keempat yaitu kaiketsu. Nah, untuk pilihan yang cocok di soal kali ini yaitu seigen, yang artinya membatasi. Nah, kenapa jawaban yang lainnya itu salah? Yang pertama itu kinshi, yang artinya itu dilarang. Lalu yang kedua ada kensha, yang artinya pemeriksaan. Dan yang terakhir itu ada kaiketsu, yang artinya penyelesaian. Nah, kalimat-kalimat tadi itu kurang cocok untuk dimasukkan ke kalimat rumpang tersebut. Yang paling cocok yaitu tadi seigen, yang artinya membatasi. Jadi untuk kalimat lengkapnya menjadi Kono hikoki ni noseru koto ga dekiru nimotsu wa hitori 20 kilo inai ni seigen sarete iru, yang artinya barang yang dapat dibawa ke pesawat ini dibatasi maksimal 20 kg per orang, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 yaitu Kono kisetsu wa hiru to yoru no kion no nani-nani ga oki. Nah, kalimat ini membahas perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam hari. Kita mencari kalimat yang cocok seperti perbedaan atau selisih. Nah, di sini pilihannya ada yang pertama ada dai, kedua ada dang, lalu yang ketiga ada sa, dan yang keempat adalah retsu. Nah, untuk jawaban yang cocok di soal kali ini yaitu jawaban nomor 3 yaitu sa. Nah, sa di sini berarti perbedaan. Jadi tadi kan ada nih perbedaan siang dan malam, berarti ini cocok ya minasang. Nah, Kyong no sa adalah ungkapan baku untuk selisih suhu. Nah, jawaban yang lain kurang cocok karena dai yaitu kata bantu untuk bilangan mesin, dan dang itu adalah tadi seperti kalimat sebelumnya atau soal nomor sebelumnya, dang itu artinya tingkat, lalu ada retsu yaitu barisan. Nah, di sini yang cocok itu tadi saya minasang karena artinya merupakan perbedaan. Nah, untuk kalimat lengkapnya yaitu Kono kisetsu wa hiru to yoru no kion no sa ga oki, yang artinya pada musim ini perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Soal ini nani-nani shite kagi yo kakenai de yo. Maaf, nani-nani shite kagi yo kakenai de ie yo dete shimatta, yaitu seseorang keluar rumah tanpa mengunci pintu. Nah, ini adalah tindakan yang tidak sengaja karena teledor. Jadi kita cari pilihannya. Nah, pilihannya ini ada hak kiri, lalu ada shikkari, lalu ada pittari, dan terakhir ukari. Nah, jawaban yang cocok untuk soal nomor 15 ini yaitu ukari. Kenapa ukari? Karena ukari adalah kata untuk tindakan teledor atau tidak sengaja, seperti itu. Pilihan lainnya seperti hakkari yang artinya dengan jelas, lalu ada shikkari yang artinya dengan teliti, dan yang terakhir ada pittari, pas atau cocok. Nah, ini kalimat 3 tadi itu tidak cocok ya minasang untuk dimasukkan ke dalam konteks teledor. Jadi yang paling cocok itu adalah ukari yang artinya tadi tindakan teledor. Jika dimasukkan ke kalimat lengkapnya menjadi ukari shite kagi yo kakenai de ie o dete shimatta, yang artinya saya tidak sengaja keluar rumah tanpa mengunci pintu. Nah, di sini bisa kita
lihat ya dari kalimat terakhir ada kata shimatta yang artinya hal yang membuat kita kecewa seperti itu. Jadi pilihan yang cocok itu dari semua opsi ini adalah okari, karena okari tersebut adalah kata untuk teledor juga, jadi sangat cocok jika dimasukkan bersama kata shimatta seperti itu minasang. Hai, untuk penjelasan nomor 11 dan 15 cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Hai Minasa, oke sekarang kita akan membahas soal dari nomor 16 hingga nomor 20. Yang pertama yaitu satoka, shioka, wakarana katta no de, shita de nani mita. Yaitu satoka, shioka, gula atau garam, wakarana katta no de, tidak diketahui karena saya tidak tahu itu gula atau garam. Shita de nani mita, saya mencoba dengan lidah. Oke, kata kuncinya di sini adalah lidah, melakukan suatu aktivitas dengan lidah. Pilihan jawabannya yaitu ichi, kachite, yaitu menggigit ataupun mengunyah sedikit. Yang kedua yaitu namete, menjilat ataupun mengecap. Yang ketiga yaitu kande, mengunyah ataupun menggigit. Yang keempat yaitu mazete, yaitu mencampur ataupun mengaduk. Dari 4 jawaban ini, mana sih yang paling benar? Betul ya minasan, jadi yang paling benar adalah namete. Mengapa? Karena di kalimat tadi ada kata kuncinya yaitu shitade, itu dengan lidah. Kegiatan yang paling memungkinkan dilakukan dengan lidah. Apalagi dengan konteks dia ingin membedakan antara gula dan garam. Jawaban yang paling masuk akal yaitu namete. Oke, lanjut. Tsugi wa sukoshi netsu ga atte karada mo nani no de kyou wa shigoto wo yasumou to omou. Artinya, sukoshi netsu ga atte, karena sedikit demam, karada mo, badan juga nani. Kyou wa shigoto, hari ini, yasumou to omou. Jadi hari ini saya bermaksud untuk mengambil cuti ataupun libur kerja. Nah, di sini kita ada hint yaitu si pembicara ini keadaannya lagi tidak enak badan, lagi demam. Jadi kita akan memilih kata-kata yang berhubungan dengan hal tersebut. Pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama adalah darui, yaitu lesu, lemas ataupun letih. Ni yaitu mabushi, silau. Sa, nurui, yaitu hangat. Yo, yaitu nigai, yaitu pahit. Nah, dari 4 jawaban ini dengan kata kunci yang tadi sudah kita dapatkan, kira-kira jawaban apa yang paling mendekati? Betul sekali ya minasa, yaitu darui atau ichi. Mengapa? Karena kalimat ini menjelaskan bahwa kondisi tubuhnya kan lagi sakit ya tadi. Jadi biasanya ketika badannya sedang sakit, sedang demam, badan akan merasa lemas, lesu ataupun letih. Nah, kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi ini yaitu darui. Lanjut. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya, soal nomor 18 ini meminta kita untuk memilih kata-kata yang memiliki arti paling dekat atau tindakan yang paling menggambarkan situasi dari kata yang digaris bawahi. Di sini bisa kita lihat ya minasa, yaitu soalnya minasa henan shite kudasai, yang artinya semuanya tolong menyelamatkan diri gitu. Nah, dari kata-kata ini kita punya 4 opsi jawabannya seperti biasa, yaitu narande, itu berbaris atau antrilah. Lalu haite, masuklah. Nigete, larilah ataupun selamatkan diri. Yang keempat yaitu isoide, yaitu cepat atau bongkarlah. Nah, tadi kan kita soalnya di sini disuruh ngapain minasa? Betul sekali, yaitu kita diminta untuk memilih arti yang paling dekat. Nah, jawaban yang paling mendekati yaitu nomor
3 yaitu nigete. Mengapa demikian? Karena henasuru itu memiliki arti mengungsi atau mengevakuasi diri. Nah, ketika kita ingin mengungsi atau mengevakuasi diri, paling idealnya yaitu nigeru, yaitu lari atau meloloskan diri dari bahaya. Karena tidak mungkin kan kita mau menyelamatkan diri, tak disuruh menyelamatkan diri, ada kata-kata isoide. Nah, kalau kata-kata isoide, nande, terus haite itu adalah kata-kata setelah dari minasan tolong mengungsi gitu, masuklah gitu. Nah, nomor 19 seperti soal-soal sebelumnya yaitu Madaku seki ga sukoshi aru node ima nara yoyaku wa nani nani desu. Artinya, karena masih ada sedikit kursi kosong, kalau sekarang reservasi bisa nani-nani gitu. Nah, kita di sini punya clue yaitu dia sedang melakukan reservasi dan kursinya kosong. Nah, dari clue-clue ini, apa kata-kata yang paling memungkinkan? Yang pertama yaitu kanse, yaitu sempurna ataupun lengkap. Yang kedua yaitu muda, sia-sia ataupun mubazir. Yang ketiga itu kano, mungkin ataupun bisa dilakukan. Yang keempat adalah byodo, yaitu adil ataupun setara. Nah, tadi kita kan sudah mendapatkan kata kunci, maka jawaban yang paling memungkinkan dari kuseki ga aru, ya berarti ada kursi kosong. Kalau ada loh kursi kosong, maka pemesanan atau tempat itu maka bisa, betul, bisa atau mungkin untuk dilakukan karena kursinya tadi kosong. Begitu minasa. Jadi jawabannya yaitu sa, yaitu kano. Nah, nomor 20 yaitu watashi no pasokon wa furui node nani nani ga osoi desu. Watashi no pasokon, komputer saya, furui node, sudah tua. Karena komputer saya sudah tua, nani-nani ga osoi desu. Nani-naninya lambat. Nah, kira-kira apa ya minasa? Yang pertama, kita punya kodo, yaitu tindakan. Yang kedua, yaitu katsudo, yaitu aktivitas. Yang ketiga, yaitu dosa, atau pengoperasian. Yang keempat adalah pergerakan fisik. Nah, yang keempat itu undo. Undo itu pergerakan fisik. Nah, dari keempat jawaban ini kira-kira mana yang benar ya minasa? Jadi tadi kita sudah punya clue yaitu komputer sudah tua. Jadi karena komputernya sudah tua, jadi sesuatu dari komputer itu tuh lambat. Nah, dari jawaban-jawaban ini kita mendapatkan semua kesamaan, yaitu sama-sama menunjukkan tindakan ataupun apapun yang dilakukan. Nah, sayangnya dari keempat jawaban ini yang dimaksudkan untuk sebuah mesin ataupun pemrosesan itu hanya ada satu. Kita ulik bersama-sama ya. Yang pertama adalah kodo, yaitu aksi ataupun tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia ataupun hewan. Yang kedua yaitu katsudo, yaitu aktivitas ataupun kegiatan. Nah, ini biasanya disebutkan jika kita ingin menyebutkan kayak klub, kegiatan klub ataupun kegiatan organisasi. Nah, undo itu adalah pergerakan fisik namun konteksnya untuk olahraga. Dan yang ketiga, ataupun yang kita bahas terakhir ini yaitu dosa. Dosa ini adalah gerakan ataupun kinerja untuk mesin yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu seperti pengoperasian atau pemrosesan alat. Nah, begitu minasa. Jadi jawaban dari nomor 20 ini yaitu dosa ataupun artinya pengoperasian. Oke, kita masuk ke persoalan nomor berikutnya yang minasan. Di sini kita disuruh untuk mencari persamaan makna atau sinonim dari kata yang digarisbawahi seperti yang di nomor 21 yaitu nanika ii an arimasen ka. Di sini artinya adalah apakah ada
itu ide atau usul yang bagus seperti itu. Jadi di sini ada 4 jawaban. Jawabannya yang mana minasan? Ya, jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu idea. Kenapa tidak nomor 1, 3, dan 4? Karena nomor 1 itu dibacanya ru, yang artinya aturan. Lalu nomor 3, yaitu menu, yang artinya menu. Dan nomor 4 adalah sabisu, yang artinya servis, layanan, atau jasa, seperti itu. Lalu kita masuk ke persoalan nomor 22, yaitu di sini ada watashi ga nani o itte mo kare wa zutto damatte ita. Di sini yang digarisbawahi adalah damatte ita. Artinya di sini watashi ga nani o itte mo artinya apapun yang saya katakan, kare wa zutto damatte ita. Dia akan tetap diam. Di sini yang kita cari adalah damatte ita, yang artinya tetap diam. Jadi jawabannya yang mana minasan? Ya, artinya adalah yang jawaban nomor 1, yang artinya hanasana kata, yaitu tidak berbicara. Di kata kerja damaru yang berarti diam atau tidak berbicara, dan bentuk damatte ita menunjukkan keadaan seorang yang terus-menerus diam selama suatu waktu. Kenapa yang pilihan yang nomor 2, 3, dan 4 itu salah? Karena yang nomor 2 adalah warawana kata, yang artinya adalah tidak tertawa. Dan nomor 3 yaitu ugo kana kata, dari kata ugoku yang artinya adalah tidak bergerak. Dan yang keempat adalah okorana kata, dari kata okuru yang artinya marah, seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke nomor 23, yaitu di sini ada kono yari kata ga besto da, yang artinya cara ini adalah cara terbaik. Di sini yang digarisbawahi adalah besuto, yang artinya yang terbaik, best, seperti itu. Jadi di sini ada 4 pilihan. Kira-kira jawaban yang benar mana ya minasan? Jawaban yang benar adalah nomor 1, yaitu mottomo yoi. Mottomo di sini adalah artinya sama ya, seperti yang terbaik, yang paling, seperti itu. Dan kenapa yang nomor 2, 3, 4 itu salah? Padahal sama-sama mottomo seperti itu. Jadi kenapa jawaban yang nomor 1 benar? Karena mottomo yoi. Yoi itu di sini juga bagus, seperti itu ya. Mottomo itu paling, jadi mottomo yoi itu paling bagus. Jadi sama ya seperti yang besto gitu. Dan karena kalimat menyatakan bahwa cara tersebut adalah yang paling baik dibandingkan cara yang lainnya, jadi mottomo yoi adalah paling tepat. Sedangkan jawaban-jawaban yang lainnya seperti nomor 2 yaitu mottomo yokunai, yang berarti paling tidak baik, karena yokunai itu tidak baik, tidak bisa, seperti itu ya. Itu merupakan kebalikan dari best, seperti itu. Dan nomor 3 yaitu mottomo musukashi. Musukashi itu sulit ya. Jadi di sini artinya yang paling sulit, seperti itu. Dan nomor 3 adalah mottomo musukashi kunai, yang artinya yang paling tidak sulit. Musukashi kan tadi sulit, dan musukashi kunai ini pola kalimat yang menyatakan bahwa ini tuh tidak sulit, seperti itu. Tetapi mudah juga belum tentu yang terbaik, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk persoalan nomor 24, di sini itu berbeda dari nomor-nomor sebelumnya. Di sini kita disuruh untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Seperti yang nomor 24, di sini Laishou no setsumei kai wa kyou no 12 da moshikomi no nani-nani da. Nah, di sini artinya adalah untuk acara penjelasan minggu depan pukul 12 hari ini adalah nani-nani pendaftaran. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk melengkapi kalimat yang rumpang ini ya. Kira-kira dari keempat pilihan tersebut, jawaban mana yang paling benar minasan? Ya, yang paling benar adalah yang nomor 1, yaitu kigen. Kigen, karena kigen itu artinya adalah batas waktu dan deadline, jadi di kalimat ini itu menyebutkan waktu yang sangat spesifik ya, yaitu kyou no 12 atau pukul 12 hari ini. Karena yang disebutkan adalah satu titik waktu tertentu, maka yang dimaksud adalah batas akhir pendaftaran. Jadi kata yang digunakan untuk menyatakan batas waktu atau deadline yang paling benar adalah kigen. Nah, jadi kalimat lengkapnya berarti jadi pukul 12 hari ini adalah akhir pendaftaran untuk acara penjelasan minggu depan. Lalu kenapa pilihan yang lain salah? Seperti yang nomor 2
yaitu kikan. Kikan itu artinya periode atau jangka waktu. Karena soal menyebut satu waktu tertentu bukan tentang rentang waktu, maka pilihan ini tuh salah. Yang nomor 3 yaitu nite yang berarti jadwal. Karena yang sedang dibicarakan bukan jadwal acara, melainkan batas waktu pendaftaran, jadi jawaban ini adalah salah. Lalu yang keempat yaitu nichijo yang artinya kehidupan sehari-hari. Maknanya itu sama sekali tidak berhubungan ya dengan konteks pendaftaran. Lalu selanjutnya ada persoalan nomor 25, yaitu di sini bisa dibaca Keikoku de seikatsu suru no wa tanoshi ga tokidoki kuni no ryori ga nani-nani naru. Di sini masih sama, yaitu melengkapi kalimat yang rumpang. Ini di sini bisa diartikan tinggal di luar negeri memang menyenangkan, tetapi kadang-kadang saya titik-titik masakan negara asal saya. Nah, jadi kalimat mana ya kira-kira dari pilihan-pilihan tersebut yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpangnya? Ya, jawabannya itu nomor 1 yaitu koisiku, seperti itu ya. Kenapa koisiku? Karena koisiku itu artinya itu merindukan gitu. Karena konteksnya hidup di luar negeri, kalimat ini sangat alami dan masuk akal. Lalu kenapa pilihan yang lain salah? Seperti yang nomor 2 yaitu stashiku yang berarti akrab. Biasanya digunakan untuk hubungan antar manusia dan tidak digunakan untuk makanan. Lalu yang nomor 3 yaitu kurushiku yang dari kata kurushi yang artinya menderita, sesak atau sulit. Jadi tidak cocok dengan objek masakan negara juga. Lalu yang nomor 4 yaitu mazushiku yang artinya miskin. Jadi tidak sesuai dengan konteks kalimat seperti itu. Jadi seperti itu minasang. Oke minasang, sekarang kita lanjut membahas soal nomor 26. Di soal nomor 26 ini terdapat kalimat yaitu omise no hito ga haitatsu shite kureta. Artinya pegawai toko mengantarkan barang untuk saya. Nah, di sini ada kata yang digarisbawahi yaitu haitatsu shite yang berasal dari kata haitatsu suru. Artinya mengantarkan barang. Nah, kita langsung lihat pilihan jawabannya. Nah, yang pertama ada kumitatete. Kumitatete itu merakit atau menyusun. Kata yang digarisbawahi tadi itu haitatsu suru yang artinya mengantarkan barang. Berarti kumitatete itu bukan sinonim dari haitatsu suru. Selanjutnya ada tetsudate. Tetsudate itu artinya membantu. Membantu juga bukan sinonim dari haitatsu suru. Kita lanjut ke pilihan selanjutnya yaitu pilihan nomor 3 kasite. Kasite itu artinya meminjamkan. Itu juga bukan ya. Untuk pilihan nomor 4 ada todokete. Todokete itu artinya mengantarkan atau menyampaikan sampai ke tujuan. Jadi makna yang paling dekat dengan kata yang digarisbawahi tadi haitatsu suru yaitu todokete. Jadi jawabannya adalah yongbang. Selanjutnya kita bahas soal nomor 27. Soal nomor 27 itu ada kata shinsatsu. Apa itu shinsatsu? Shinsatsu itu berarti memeriksa pasien dan hanya bisa dilakukan oleh dokter. Jadi kita langsung bahas ke pilihan jawabannya. Itu yang pertama ada keisatsu wa jiken ga atta basho chui bukaku shinsatsu shita. Artinya polisi memeriksa tempat kejadian perkara dengan teliti. Nah, di sini polisi itu tidak menggunakan kata shinsatsu, tapi untuk memeriksanya dia menggunakan kata shiraberu atau sosasuru. Jadi pilihan nomor 1 itu salah ya. Kita lanjut ke pilihan nomor 2. Chugaku jidai ni hoshin no ugoki o shinsatsu shite kiroku wo tsukete ita. Yang artinya saat SMP saya mengamati pergerakan bintang dan mencatatnya. Untuk mengamati bintang itu kata yang tepat adalah kansatsu suru dan bukan shinsatsu. Jadi pilihan nomor 2 itu salah. Pilihan nomor 3, tani no sensei wa seito kara souda no uke teine ni shinsatsu shita. Artinya wali kelas menerima konsultasi dari murid lalu memeriksanya dengan saksama. Nah, kembali lagi kata shinsatsu itu bukan digunakan untuk memeriksa selain pasien, jadi salah. Untuk pilihan selanjutnya, pilihan nomor 4 itu ada hahawa ishade mainichi takusang no kanjou shinsatsu shiteiru. Artinya ibu saya seorang dokter
dan setiap hari memeriksa banyak pasien. Nah, tadi shinsatsu suru itu artinya memeriksa pasien untuk dokter. Jadi, Yongbang ini betul ya jawabannya. Untuk nomor 27 berarti jawabannya Yongbang. Kita lanjut ke nomor 28. Nomor 28 ini ada kata ikisaki. Apa itu ikisaki? Ikisaki itu berarti tujuan pergi atau tempat tujuan. Nah, kita langsung lihat ke pilihan jawabannya. Untuk pilihan nomor 1, Kyoshi ni Naruto iu ikisaki no tame ni mainichi gambateiru. Artinya, saya bekerja keras setiap hari demi menjadi guru. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud adalah cita-cita atau target hidup, sehingga yang lebih tepat itu mokuhyo dan bukan ikisaki. Untuk pilihan nomor 2, jiken no ikisaki ga omoteita koto to chigatte bikkuri shita. Artinya, saya terkejut karena hasil atau arah eksperimen berbeda dari yang saya bayangkan. Eksperimen ini tidak memiliki tempat tujuan. Jadi penggunaan ikisaki itu tidak tepat. Ya, pilihan nomor 2 ini berarti salah. Pilihan nomor 3. Sugi no ryoko ni ikisaki o konya kazoku de hanashi au tsumori da. Artinya, malam ini kami akan membicarakan tujuan perjalanan berikutnya bersama keluarga. Karena tadi ikisaki artinya adalah tujuan ke suatu tempat, berarti pilihan nomor 3 ini betul ya, tapi kita keep dulu. Kita baca lagi pilihan selanjutnya, pilihan nomor 4. Kono eiga wa mita koto ga aru no de naiyo no ikisaki wa shiteiru. Artinya, karena saya pernah menonton film ini, saya tahu arah atau ceritanya. Jadi, yang dimaksud pilihan nomor 4 ini sebenarnya adalah perkembangan cerita atau ending dan bukan tujuan ke suatu tempat, ke tujuan tempat pergi kita gitu. Jadi kata yang paling tepat untuk nomor 4 itu tenkai atau ketsumatsu, bukan ikisaki. Jadi tadi pilihan nomor 3 yaitu Sugi no ryoko no ikisaki yo konya kazoku de hanashi au tsumori da, itu betul ya. Jadi untuk nomor 28 jawabannya adalah sangbang. Selanjutnya kita akan membahas nomor 29. Nomor 29 ini ada Oto wa sang nenkang nani nani kara kekko shimashita. Artinya, saya menikah setelah nani-nani dengan suami saya selama 3. Nah, kita bahas ke pilihan jawabannya. Yang pertama ada, ini dibacanya tori kakonde. Tori kakonde itu dari kata tori kakomu yang artinya mengelilingi atau mengepung. Nah, jika dimasukkan ke kalimat tadi, artinya jadi saya menikah setelah mengepung suami saya selama 3 tahun. Itu sangat tidak masuk akal ya minasan. Jadi pilihan nomor 1 salah. Pilihan nomor 2 itu dibacanya hiki ukete. Artinya menerima atau mengambil tanggung jawab. Kalau dimasukkan ke kalimat juga tidak cocok ya. Masa saya menikah setelah menerima suami saya selama 3 tahun? Ini konteksnya tidak sesuai dengan konteks hubungan. Untuk pilihan nomor 3 ada omoitsuite, dari kata omoitsuku yang artinya terpikir atau mendapatkan ide. Jadi kalau dimasukkan ke kalimat yang tadi, saya menikah setelah terpikir tentang suami saya selama 3 tahun. Jelas pilihan nomor 3 ini tidak tepat ya minasan. Kita lanjut ke pilihan nomor 4. Itu dibacanya sukiate. Sukiate itu berasal dari kata sukiau yang artinya bergaul atau berpacaran. Nah, pilihan nomor 4 ini artinya kan bergaul atau berpacaran. Nah, jika dimasukkan ke kalimat ini, berarti saya menikah setelah berpacaran dengan suami saya selama 3 tahun. Karena apa? Karena maknanya itu paling sesuai dengan kalimat yang tadi. Jadi saya menikah setelah berpacaran dengan suami saya selama 3 tahun. Untuk jawabannya berarti pilihan nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal nomor 30. Soal nomor 30 itu ada kalimat sono heya ni aru kagu no saizu wo kite kudasai.
Jadi artinya tolong tanyakan ukuran furniture yang ada di ruangan itu. Nah, ini ada kata yang digarisbawahi yaitu size, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu size ya, atau ukuran. Jadi kita langsung bahas pilihan jawabannya. Yang pertama ada omosa. Omosa itu artinya berat. Ukuran furniture yang dimaksud di sini bukan beratnya, jadi salah. Yang pilihan nomor 2 ada kazu. Kazu itu jumlah atau banyaknya ya. Itu tidak tepat dengan kata size ya. Pilihan nomor 3 katachi. Katachi itu bentuk. Bentuk itu kan bukan ukuran dari furniture tadi. Jadi pilihan nomor 3 juga salah. Pilihan nomor 4 ada okisa, artinya ukuran atau besar kecilnya sesuatu. Jadi kata yang paling tepat untuk saizo adalah okisa. Untuk nomor 30 berarti jawabannya adalah yongbang okisa. Gitu minasang. Oke, minasang, selanjutnya nomor 31, toriketsu. Toriketsu itu artinya membatalkan, menghapus atau menghilangkan. Kita coba lihat jawaban yang pertama itu, yuka ni oshiete iru okina gomi o torikeshita kara soujiki o sukatta. Artinya setelah menghilangkan sampah besar yang jatuh di lantai, saya menggunakan penyedot debu. Kayaknya bukan ya. Coba nomor 2. Soka no ato sawa o abite ase o torikeshita. Artinya setelah bermain sepak bola, saya mandi untuk menghilangkan keringat. Yang nomor 3, kono pan wa kabi ga haete iru node mo torikeshita hou ga ii. Artinya roti ini sudah berjamur, jadi sebaiknya dibuang atau dihilangkan. Selanjutnya yang keempat, sugo ga waruku natta node restoran no yoyaku wo torikeshita. Artinya karena ada halangan, saya membatalkan reservasi restoran. Jawaban yang benar ini paling masuk akal yang 4 ya minasang, yang artinya untuk membatalkan reservasi gitu, karena kan toriketsu ini untuk membatalkan gitu ya minasang. Selanjutnya nomor 32, kyotsu artinya sama, umum gitu ya minasang. Yang kita coba lihat pilihan gandanya dulu. Yang pertama itu ada chichi wa yasumi no himo itsumo to kyotsu no jika ni neru koto ga oi. Ayah sering tidur pada waktu yang sama seperti biasanya, bahkan saat hari libur. Yang kedua, musume to musuko wa kyotsu no sumi o motte ite totemo naka ga ii. Anak perempuan dan laki-laki memiliki hobi yang sama sehingga mereka sangat akrab gitu. Coba itu nomor 3. Watashi to ane wa mawari no hito kara kyotsu no kao da to yoku iwareru. Artinya saya dan kakak perempuan sering dikatakan memiliki wajah yang sama. Yang keempat, ashita mo kyoto kyotsu no kion de atatakai soda. Artinya besok juga suhunya sama seperti hari ini. Katanya akan hangat gitu. Jadi setelah kita lihat dan mengartikannya, jawaban yang paling benar itu nomor 2 minasang, yang punya ungkapan benar umum gitu ya, yang musume to musuko wa kyotsu no sumi o motte ite totemo naka ga ii gitu ya. Selanjutnya nomor 33, sumeru. Sumeru artinya mengisi, memasukkan, mengepak. Coba kita lihat lagi pilihan gandanya. Yang pertama, ryoko no motte iku mono o susukesu ni sumete okimasu. Artinya saya akan mengepak barang yang akan dibawa untuk perjalanan ke dalam koper. Yang kedua, aji ga usukatta node supu ni shio to shoyu wo sumemashita. Artinya
karena rasanya hambar, saya jadi mengisi garam dan kecap ke dalam sup. Yang ketiga, okyakusano koppu ni mizu wo sumete kudasai. Artinya silahkan isi gelas tamu dengan air. Yang keempat, tokidoki mado wo akete heya no naka ni shinsen na kuki o sumeta. Artinya sesekali saya membuka jendela dan mengisi ruangan dengan udara segar. Artinya dengan semua pilihan gandanya yang paling tepat itu nomor 1 ya, karena digunakan untuk mengepak barang gitu, mengepak barang ke dalam koper. Sedangkan yang kata kerja di kalimat-kalimat lain itu kayak kedengarannya aneh gitu minasan. Jadi yang paling benar itu nomor 1. Nomor 34 selanjutnya, kono bubun wo anki shite kudasai. Artinya tolong hafalkan bagian ini. Di pilihan itu yang pertama itu ada nyonde, yang kedua adalah kaite, yang ketiga itu oboete, yang keempat itu oshiete. Kita coba artikan satu-satu ya. Yang pertama itu bacalah, yonde itu bacalah, terus yang kedua itu kaite itu tulislah, oboete itu ingatlah, dan oshiete itu ajarkanlah. Ya, jawaban yang paling benar di sini itu yang ketiga, yang oboete, karena berarti menghafal maknanya itu sama-sama mengingat gitu. Selanjutnya nomor 5, Ito san wa sakana o ryori suru no ga tokui na yoda. Artinya seperti tuan atau nona Ito pandai memasak ikan. Coba dari pilihannya. Yang pertama itu amari suki janai, artinya nggak terlalu suka gitu. Yang kedua, amari josu janai, tidak terlalu pandai. Yang ketiga itu totemo sukina, sangat suka. Yang keempat, totemo jozuna, sangat pandai. Nah, yang paling benar itu nomor 4 minasan, totemo jozuna, yang artinya pandai atau mahir. Yang paling tepatnya itu yang nomor 4 ya minasan ya, karena sinonimnya paling masuk akal tuh yang nomor 4. Ya minasan, karena semua soal sudah kita bahas, jadi sampai sini saja ya pembahasan GOI untuk N3. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatani.